Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Untuk kelas 10 masih semangat untuk belajar kan? Pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 4, yaitu tentang teks cerita rakyat. Apa kalian pernah mendengar atau membaca cerita rakyat? Nah, cerita rakyat seperti apa yang pernah kalian dengar atau yang kalian baca? Apakah tentang legenda Batu Menangis atau dongeng Candi Prambanan? Banyak sekali warisan budaya Indonesia yang harus dibudayakan dan dilestarikan. Salah satunya yaitu tentang cerita rakyat. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika kita mengetahui berbagai jenis cerita rakyat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beberapa manfaat tersebut kita dapat mengetahui seperti tentang adat istiadat, budaya, lalu asal-usul suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini, kelas 10 akan memasuki bab 4, yaitu tentang teks cerita rakyat. Yuk simak lebih lengkap penjelasannya. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita atau kisah yang asal-muasalnya bersumber dari masyarakat serta tumbuh berkembang dalam masyarakat di masa yang lampau. Cerita rakyat ini adalah cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Karakteristik cerita rakyat. 1. Dikisahkan atau diceritakan secara turun-menurun. 2. Tidak jelas siapa pengarangnya karena itu sifatnya anonim atau tanpa pengarang. 3. Tinggi dengan pesan moral. 4. Memiliki nilai budaya atau tradisi. 5. Mempunyai banyak versi yang berbeda. 6. Memiliki banyak hal-hal yang tidak bisa diterima dengan logika. 7. Tersebar turun-menurun dari mulut ke mulut. 8. Pada awalnya dokumentasi sangat kurang karena pada umumnya dikisahkan secara lisan. 9. Sering mirip dengan cerita rakyat dari daerah lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan etika, sopan santun, akhlak, dan baik buruknya tingkah laku. Kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat atau hubungan dan kepedulian antar manusia. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan ketuhanan dan ketuntunan beragama. Yang keempat, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat. Yang terakhir, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran. Struktur teks cerita rakyat. Pertama, orientasi atau pengenalan. Kedua, insiden atau alur. Ketiga, interpretasi atau pesan moral. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Pertama, bacalah cerita rakyat secara cermat. Kedua, menentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Ketiga, tentukan ide pokok cerita sesuai alur cerita tersebut. Keempat, menyusun kerangka cerita. Kelima, menceritakan kembali cerita yang telah dicermat. Berikut contoh cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan yang berjudul Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat. Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat merupakan cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Keduanya sama-sama memiliki kesaktian luar biasa, namun karena keangkuhan dan tak mau tersaingi membuat keduanya akhirnya adu kekuatan hingga menyebabkan kematian. Pesan moral dari cerita Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat adalah tidak ada gunanya menyombongkan diri, sebab sifat sombong dapat mencelakakan diri kita sendiri. Jadilah orang yang rendah diri walaupun memiliki kemampuan lebih dari orang lain. Itulah penjelasan tentang teks cerita rakyat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.